Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor. Sebelum kami mulai penjelasannya, perkenalkan, nama saya Nabila Alfiani dengan NIM 642412107. Jadi pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas individu yang sudah memiliki kendaraan bermotor. Jadi sebagai warga negara Indonesia, saat kita mempunyai kendaraan bermotor, kita wajib untuk membayar pajak. Dan sifat dari pajak ini adalah pajak daerah, bukan dikelola oleh pusat. Jadi saat kita memiliki kendaraan bermotor, kita membayar tersebut ke daerah yang kita tempati. Jadi saat kita membayar pajak, dana itu akan dikelola oleh daerah untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, atau perbaikan lampu-lampu lalu lintas. Jadi pajaknya akan diterima oleh kita juga. Dan pajak kendaraan bermotor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, untuk sistem cara pembayaran pajaknya, jadi pemerintah daerah ini bekerja sama dengan Samsat. Jadi saat kita ingin membayar pajak kendaraan bermotor, kita datang ke Samsat yang berada di provinsi kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Risatul Aziza dengan NIM 64241240. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum. Yang pertama itu dia ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 6 ayat 2. Lalu pengaturan daerah atau perda masing-masing provinsi, yaitu contohnya Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Lalu selanjutnya menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah. Sekarang manfaat dan fungsi dari perpajakan kendaraan bermotor, yaitu pertama ada fungsi budgeter anggaran, sumber PAD untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dimana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini kemandirian finansial suatu daerah dan membiayai pembangunan dan operasionalnya. Lalu, fungsi reguleran atau pengatur mengendalikan jumlah kendaraan terutama di perkotaan yang dimana itu penduduknya memang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Aulia Karisa dengan NIM 64241179. Manfaat pajak motor. Yang pertama, pembangunan dan perbaikan jalan. Jadi, dana pajak ini dialokasikan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan, serta perbaikan jalan rusak agar mobilitas masyarakat lebih aman dan nyaman. Kedua, dana untuk lalu lintas dan angkutan jalan. Pajak motor digunakan untuk membiayai fasilitas lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, serta mendukung pengembangan sistem transportasi umum agar lebih tertib dan efisien. Ketiga, biaya pengelolaan lingkungan hidup terkait kendaraan. Sebagian dana pajak dialokasikan untuk program pengendalian polusi udara, pengawasan emisi kendaraan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sehingga kualitas udara tetap terjaga. Dasar pengenaan pajak dan tarif. Yang pertama, dasar pengenaan pajak DPP. Dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. NJKB merupakan nilai yang menggambarkan harga pasaran umum kendaraan sebagai acuan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Yang kedua, sumber penetapan NJKB. Penetapan NJKB bersumber dari barang milik daerah BMD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nilai ini telah melalui proses penilaian resmi sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, tarif pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum tarif menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 2%. Ketentuan daerah. Besaran tarif di masing-masing provinsi ditentukan melalui peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu, tarif dapat berbeda-beda, misalnya 1%, 1,5%, atau 2% sesuai kebijakan daerah masing-masing. Contoh penerapan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan daerah Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menetapkan tarif pajak sebesar 2% untuk kendaraan bermotor. Perkenalkan, nama saya Novianto Rizky Ramadan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian mekanisme perhitungan prosedur pembayaran pajak. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana sih angka pajak di STNK kita muncul. Rumus dasarnya itu sebenarnya sederhana. Tarif pajak dikalikan NJKB.
Namun total yang kita bayar itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua adalah sumbangan wajib dana kecelakaan atau SWDK-LLJ yang biayanya tetap. Sebagai contoh, konkret di Jakarta dengan tarif 2%. Jika kita memiliki motor Honda Beat dengan NJKB senilai 10 juta rupiah, maka pokok pajaknya adalah 2% dari 10 juta, yaitu 200 ribu rupiah. Angka ini kemudian ditambahkan SWDK-LLJ sebesar 35 ribu rupiah. Jadi total pajak yang tahunan yang harus kita siapkan adalah 235 ribu rupiah. Lalu selanjutnya prosedur pembayaran. Prosedur pembayaran ini sudah sangat fleksibel. Kita bisa membayar pajak di samsat konvensional, samsat keliling, atau bahkan samsat drive-thru yang dengan syarat cukup mudah. Cukup bawa STNK asli dan KTP. Lalu yang selanjutnya kita bahas hitung-hitungan jadi berapa pajak yang harus kita bayar tergantung NJKB. Biar gampang, kita contoh kasus motor Honda Beat di slide ini. Kalau nilai motornya 10 juta, pajaknya cuma 200 ribu. Tapi ingat, ada biaya tambahan wajib bernama SWDK-LLJ sebesar 35 ribu. Jadi total pembayarannya adalah 235 ribu. Nah, kalau uangnya sudah siap, bayarnya di mana? Gampang banget, teman-teman tinggal bawa STNK ke samsat terdekat. Kalau malas antri di dalam gedung, bisa ke bagian drive-thru. Dia lebih cepat dan praktis. Cukup bawa KTP pemilik dan STNK-nya. Perkenalkan, nama saya Forensia Sakaruni Ngabut dengan NIM 64241305. Terus ada dokumen utama pajak tahunan. Yang pertama itu STNK yang asli atau surat tanda nomor kendaraan. Terus yang kedua itu KTP asli pemilik atau kartu keluarga. Selanjutnya sanksi telat bayar pajak motor. Yang pertama itu denda keterlambatan, dikenakan jika bayar pajak setelah tanggal jatuh tempo, biasanya 1 tahun setelah masa berlaku. Yang kedua, besaran denda bervariasi tiap daerah, biasanya berupa presentasi dari PKB, misalnya 25% per bulan dengan batas maksimal 48%. Contohnya, telat 2 bulan, denda sama dengan 2 kali 25% kali PKB. Yang ketiga ada konsekuensi. STNK tidak dapat diperpanjang dan berpotensi ditilang oleh polisi. Nah, di PKB juga ada beberapa tantangan. Yang pertama itu masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pembayaran pajak itu wajib saat kita mempunyai kendaraan bermotor. Dan kedua itu tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah untuk membayar pajak. Seperti yang tadi saya bilang bahwa masyarakat ini masih belum menyadari bahwa saat kita mempunyai kendaraan bermotor ya kita harus wajib bayar pajak. Nah, itu tantangannya. Nah, yang ketiga itu ada ketidakakuratan data terhadap kendaraan. Jadi contohnya tuh banyak loh orang-orang yang punya kendaraan tapi datanya itu nggak sesuai dari STNK, BPKB, itu tidak sesuai. Nah, itu adalah tantangan saat kita ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Terus selanjutnya di sini ada isu terkini yang dimana itu digital samsat. Samsat adalah memudahkan pembayaran, yang dimana biasanya kan kita datang ke samsat langsung, kayak di tempat-tempat terdekat seperti contohnya ada di Mall JGC, ada di Harapan Indah, dan sekarang kita sudah mudah mengakses itu melewati samsat digital. Lalu selanjutnya itu ada integrasi data, penyautan data antar Polri, Samsat, dan Dispenda. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan wacana penyelesaian tarif berdasarkan emisi atau kepadatan wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bertema pajak kendaraan bermotor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.